Hadiyalah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah yang udah kumpul lumayan ya 9 orang ya. Ini soalnya materinya daging banget nih tentang ekspor dari ahlinya langsung yang punya kelas ekspor yaitu Bapak Titan. Gimana Pak? Sudah siap Pak Titan? Atau masih cari tempat? Masih cari tempat ya? Ada konser soalnya di sana ya, pamerannya. Oh, tadi ya di sana kan lagi ada apa tuh ya? Basket apa sama pameran ya? Itu beliau nge-share ini ya, nge-share lagi jalan ya. Iya, kayaknya lagi jalan dulu ya. Mari kita saksikan bersama jalan-jalan di Malaysia. Live di Online. Malaysia. Live nih, live nih. Kapan lagi kita bisa live nih? Jabatan Pertanian. Ah, apa itu? Bahasanya aneh. Tapi bahasanya lucu-lucu ya. Kadang kalau baca Lucu. itu Vanilla. Lucu nggak ada, vanilla. Kerupuk gitu. Ini apa daerah mana hal ini? itu? Ini daerah mana ini? Kayak KL bukan? Daerah KL biasanya. Ada apa tempat ini eksibisi kalau nggak salah. Food for you. Apa itu? Food for you. Nah ini. J Iwa. Saya pikir pecel lagi, pecal. Tapak Kuda Cafe. Minuman Haus. hantu. Oh. Kalau di sini haus, kalau di sana haus. Haus. Nah, Oh. Wah, Mas Nuri jago nih. ada Belum pernah beli padahal. Susu Hawan. Susu Hawan. Apa? Ini kita live jalan-jalan di dalam pameran dia. Keloros dapur baru. Nah, Indonesia. Indonesia. Nah, ini Malindo. Indo. Oke. Global Network. Oke, siap. Ini produknya Pak Titan apa gitu? Suaranya nggak ada nih Pak Titan nih. Masih di unmute nih Pak Titan. Masih di mute. Bisa di unmute nggak Pak? Pak Titan, halo. Suaranya masih belum kedengar Pak. Kayaknya lagi ngobrol sama kita itu, cuman nggak kedengar dari sana. Iya, kayaknya di imut Mas Yan. Cuman saya ini, Pak boleh di unmute. Nggak bisa Halo dari Pak admin. Titan, boleh di unmute Pak? Halo, suaranya tidak terdengar Pak. Saya coba kontrol dari sini ya. Semoga bisa ter-unmute dengan sendirinya. Oh ya dari bisa Dari kan admin. dari Kang Nuri? Iya, harusnya dari admin bisa minta. Coba Kang. Kayaknya tadi itu lagi sambil ngomong dia nunjukin ini, nunjukin itu gitu. Cuman suaranya belum di Oh, nggak unmute. bisa, cuman bisa minta us to unmute, tapi tetap dia yang mencet sendiri. Oh, Oke. Kecuali kalau kita nge-mute itu bisa langsung. oh gitu. Kalau nge-mute bisa ya? Nah, ini belum bisa nih kayaknya nih. Nah, oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suaranya? Tadi di dalam berisik banget. Saya ini sekarang lagi di pinggiran lah. Siap, siap. Udah Pak, Keren, sudah Pak. terdengar Pak, jelas-jelas. Iya, Jelas, jelas. udah suara saya jelas nggak? Jelas, jelas. Jelas ya. Jelas, Oke, jelas. baik. Oke, ada berapa orang yang hadir? Ada 9 sama Bapak.
9 ya udah nggak apa-apa. Di sini pelaku UKM siapa aja? Semua kayaknya Pak. Semua. Tadi sepintas saya sambil jalan keluar kan. Tadi saya keliling sedikit sambil keluar. Yang tadi Malindo Global Network itu terakhir itu adalah stand saya punya. Jadi saya juga sebagai perusahaan agregator yang bantu UKM khususnya untuk bisa ekspor ya. Nanti ke depan kita agregator itu biasanya di awal memberikan jalan, menjembatani, ataupun kita bikinkan jalan tol lah buat para UKM. Selanjutnya ada 2, nanti kalau mereka bisa mandiri sendiri, silahkan. Nanti mereka bisa lanjut atau tetap bekerja sama dengan kami, di mana kami yang bertindak sebagai istilahnya ya tetap kami yang menjadi trader buat mereka gitu ya kalau mau lanjut dengan kita gitu. Kurang lebih itu gambarannya. Nah, kali ini saya di posisi saya saat ini di indoor stadium Johor Bahru, di mana di sini ada pameran. Sebetulnya sih mungkin pamerannya sifatnya lokal ya, tapi kita justru ingin tahu sejauh mana dengan market lokal produk kita bisa diterima atau tidak gitu. Nah, memang ini tentunya tidak semua UKM atau tidak semua perusahaan seperti kami agregator berani mengambil langkah ini karena tentunya ini istilahnya kita trial and error gitu. Tapi yang namanya bisnis atau usaha ya tetap kita harus ada yang namanya trial. Tinggal trialnya itu terukur atau tidak gitu. Nah, sebelumnya memang saya di sini di Johor Bahru ini memang sudah punya bisnis yang berjalan, di mana saya juga sudah ada perusahaan di Malaysia dan di Johor saya sudah masuk di ada salah satu mall di Angsana Mall. Saya punya ada sekitar lebih dari 10 rak yang saya siapkan untuk para UMKM. Ya kita juga sewa di salah satu mall tersebut. Tujuannya adalah bagaimana si UKM ini bisa penetrasi pasar langsung, khususnya yang ada di Johor, Malaysia. Nah, kenapa saya Johor, tidak Kuala Lumpur dan sebagainya? Kuala Lumpur kita sudah, dan memang kalau Kuala Lumpur saya ada juga warehouse dan sifatnya lebih B2B ya, atau business to business. Nah, di Johor ini kita lebih ke B2C. Ya, saat ini pun yang di pameran ini memang lebih ke B2C. Dan tadi seperti dilihat beberapa UKM mungkin ya ada yang sudah dikenal juga ya. Sebetulnya udah bukan UKM ya karena kayaknya sudah besar mereka. Ada Xiaomi ya, Xiaomi itu cuanki dari Garut ya, dulunya bakso aci. Mereka sudah masuk di jaringan KAI. Coba kalau naik kereta di Indonesia, seluruh jurusan sudah ada Xiaomi. Lalu ada Moza Fashion dari Bandung ya. Moza Fashion dari Bandung itu kebetulan teman saya sendiri Dini. Ada Medzen itu juga produk turunannya. Terus tadi ada dari Depok tadi yang Hensa Coffee. Kemudian ada keripik-keripik ya, tadi keripik tempe, kentang Mustafa, sambal itu juga dari Depok. Lalu ada dari Bandung, satu lagi itu adalah hijab short. Nah, ini sebelumnya memang tadi kenapa kita berani buka di sini karena selain trial juga memang sudah terukur. Jadi sebelumnya kemarin ada business matching, saya bawa calon-calon buyer dari Malaysia khususnya Johor ke Bandung dan Jakarta gitu. Nah, kita teruskan sekarang kebetulan ada event ini, ya kita coba kan berani untuk join. Kenapa saya bilang berani? Karena memang ini butuh effort ya. Dari mulai kita
produk sudah pasti, sudah jelas, lalu juga akomodasi, transportasi semuanya kita harus provide mandiri ya, karena ini tidak ada bantuan dari pihak manapun, karena ini betul-betul pameran dagang yang memang ya kita harus manage sendiri. Nah, kebanyakan para UMKM tidak berani untuk mengambil langkah ini. Banyaknya inginnya apa istilahnya, ingin ekspor, ingin ini itu, tapi tidak ada langkah yang berani, ya artinya mereka cuma inginnya saja gitu. Nah, sementara ekspor itu adalah sebuah proses yang mana tidak bisa serta-merta ketika pun ini kemarin salah satu contoh ketika sudah ada yang berminat dengan produk kemudian ingin menjadi distributor di sini, ini semua juga butuh proses. Tidak ujuk-ujuk deal besok-besok kirim berkontainer-kontainer, tidak. Itu kalau produk-produk yang sifatnya komoditi ya, atau produk-produk yang sifatnya besar gitu ya, kayak furniture gitu ya. Itu mungkin saja langsung bisa banyak berkontainer-kontainer karena memakan space. Tapi lain cerita dengan produk-produk UKM. Kalau produk UKM ya tentunya semua ada trial dan sebagainya. Hari ini pun saya tadi habis presentasi dengan klub kopi yang ada di Johor. Karena saya mempresentasikan produk-produk kopi khususnya dari Aceh dan juga dari Medan ya. Alhamdulillah feedback bagus dan sudah ada beberapa LOI. LOI itu letter of intent atau pernyataan minat. Setelah minat kita tindak lanjuti, kita beri quotation, baru lanjut ke PO. PO pun kita proses lagi, kita kirim proforma invoice, mereka bayar DP kah atau apa, baru kita ongoing untuk kita proses, baru kirim, lalu selanjutnya apakah full payment ataupun tadi sisa dari DP pada saat setelah berangkat, ataupun nanti menggunakan LC dan lain sebagainya. Jadi ekspor itu sekali lagi butuh proses ya, tidak yang instan. Kebanyakan UMKM tadi ingin keren, ingin ekspor ini itu, tapi sebetulnya mereka belum siap, fondasinya juga belum siap. Ya, terutama kalau memang di lokalnya sendiri masih belum bagus, belum siap, ya mending jangan. Yang tadi ikut dengan kita hari ini ya memang di lokalnya juga sudah berjalan. Artinya bukan produk yang coba-coba gitu ya. Jadi sekali lagi nanti buat UMKM mungkin juga harus siap dengan hal tersebut. Lalu banyak juga UMKM yang sekali lagi cuma pinginnya saja, tapi mereka tidak berani mempromosikan, tidak berani memperkenalkan. Bagaimana orang Malaysia atau orang Johor khususnya tahu produk kita atau produk UKM kalau mereka sendiri tidak berani untuk mempromosikannya. Nah, jadi kalau misalnya itu juga tidak mau, tidak bisa, ya sudah, mendingan tidak usah berharap untuk bermain ekspor, cukup lokal saja. Nah, lalu kenapa sih kita juga harus ekspor? Ya tentunya yang pertama kita mendapatkan secara bisnis ya, secara kita sebagai pelaku usaha, di situ ada faktor pengkali ya, atau margin eksponensial. Artinya contohnya begini, kalau jual keripik mungkin di Indonesia sekitar 15.000, di sini bisa jual 10 ringgit. 10 ringgit berarti sekitar 33.000. Nah, di situ ada faktor pengali, tapi tidak sepenuhnya murni 2 kali lipat. Tentunya nanti ada transportasi, ada biaya-biaya lainnya. Namun secara pengalinya cukup lumayan. Lalu di sini ada buying power ya, di mana kelebihan mata uang kurs itu juga menjadi salah satu faktor yang bisa menguntungkan buat kita gitu kan. Nah, selain itu tentunya para calon di sini eksportir atau para UMKM tentunya berharap
satu long term bisnis di mana mereka di sini punya jaringan reseller, distributor dan lain sebagainya. Namun itu sekali lagi butuh waktu ya, takes time dan produknya harus proven gitu ya dan disukai. Tapi yang jelas kenapa saya mungkin dalam 1 tahun terakhir ini menggarap pasar Malaysia khususnya untuk UKM karena entry barrier-nya lebih mudah atau apa ya istilahnya mah ketika misalnya ke negara lain untuk masalah perizinan dan lain sebagainya itu akan lebih sulit lagi. Kalau ke Malaysia seperti contoh produk makanan itu yang paling penting di sini itu sudah berlabel izin halal MUI ya, di mana MUI sendiri sudah ada MOU dengan Jakim ya waktu zaman MUI dulu, sehingga ketika produk makanan Indonesia atau minuman masuk ke Malaysia sudah berlabel halal itu tidak perlu lagi uji lab. Berbeda ketika produk tersebut masuk dari Vietnam, dari Thailand dan sebagainya. Ini satu keuntungan yang memang bisa kita langsung manfaatkan gitu ya. Nah, tinggal kitanya sendiri mau nggak gitu. Nah, lalu Malaysia juga merupakan potensi pasar yang mana WNI-nya cukup banyak ya di sini. Kalau secara data yang tercatat itu kurang lebih ada 2 juta ya. Nah, tapi kalau misalnya yang tidak terdaftarnya bisa lebih dari itu gitu. Nah, jadi sekali lagi buat para pelaku UMKM atau para pelaku usaha yang baru memulai, tadi ada beberapa hal dan beberapa step-step yang memang harus dilalui gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman khususnya nanti di grup wirausaha yuk suatu saat nanti mungkin bisa bikin training atau pelatihan ya sifatnya offline ya mungkin dengan saya boleh nanti kita mungkin teman-teman yang mau minat dan serius untuk ekspor boleh nanti kita bantu dan mungkin tidak hanya pasar Malaysia tapi negara-negara lainnya juga bisa kita coba gitu. Oke, mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sharing karena di sini sudah pukul 21 lebih 15. Saya 21.30 akan beres-beres dan siap-siap untuk bergerak lagi. Oke, itu saja mungkin di sini ada 1-2 pertanyaan boleh lah. Silakan kembali ke MC. Baik, terima kasih Pak Titan. Mungkin ada yang mau bertanya Pak Ariel malah kabur nih. Ini Pak, saya sih mau bertanya pribadi nih. Untuk syarat gabungnya sendiri ada syarat khusus nggak Pak? Apakah ada kategori tertentu harus makanan atau gimana Pak? Gabung kemana? Gabung itu tadi kan kata Bapak kan kita malu untuk berpromosi. Nah, pertama cara berpromosinya gimana? Apakah dengan gabung dengan Bapak Malindo ini atau bagaimana Pak? Terus kemudian yang kedua syaratnya bagaimana? Apa ada kategori khusus untuk produknya sendiri? Ya. Baik. Yang pertama cara berpromosi itu banyak cara ya. Ini pameran ini adalah salah satu cara berpromosi secara langsung. Artinya kita berinteraksi dengan para calon pembeli ya, yang mana di sini pembelinya tentunya pembeli lokal. Dengan harapannya mereka suka, mereka minat dan akhirnya akan terjadi repeat order gitu ya. Lalu bagaimana untuk bisa bergabung dengan kami? Memang bisa dicek malindo.com. Malindo.com ini kita perusahaan agregator ya atau juga trading company. Untuk bergabung tentunya ada syarat. Kami juga ingin para UMKM yang gabung di kita ya memang yang serius ya tentunya tidak hanya sekedar ingin coba-coba. Makanya kita ada sistem membership. Lalu yang kedua untuk kategori produk sebetulnya apa saja, tapi yang sudah kita garap
secara intens dan memang sudah repeat order terus itu memang di F&B ya. Karena kemarin memang awal kita masuk bisnis di Malaysia juga berawal dari F&B. Lalu ini sekarang kita juga sudah mulai di fashion, nanti handicraft. Kalau kosmetik bagus, cuman memang agak sulit untuk izinnya. Tapi nanti kita akan coba. Lalu nanti ke depan juga saya dalam waktu dekat mudah-mudahan saya juga bisa membuka galeri di sini. Dan kalau saat ini saya ada display di Angsana Mall di Johor Bahru, itu sistemnya si para UMKM juga sewa ke kami ya, karena kami juga memang membayar. Lalu nanti display bisa dijual langsung ke para pembeli. Nah, kurang lebih seperti itu gambarannya. Baik, Pak. Ini ada satu lagi ya, Pak ya. Pertanyaan Pak dari Pak Fajar. Silakan di-unmute Pak Fajar. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Kang Titan, ini dengan Faiz, Kang Kiamis. Oh iya, Nah, gimana? yang terkait kemarin yang apa namanya jaket kulit gitu, Ah, atau produk kulit itu kira-kira gimana, Kang, ya, untuk masuknya? betul. Jadi untuk produk seperti ini masuknya ke kategori fashion ya. Memang Fashion ya, iya kayak kayak Teddy Moja ya. betul. Ini juga Moza juga ikutan sekarang di sini. Jadi kalau Teddy fashion ikut itu ya. ada di sini. Siap, siap. Fashion itu memang apa ya, harus orang itu melihat langsung, mencoba, dan tentunya merasakan bahannya, itu yang paling penting gitu. Nah, untuk fashion sendiri saat ini saya sedang hunting tempat di sini untuk galeri. Jadi nanti galeri ini saya siapkan dari berbagai produk ya, dari mulai fashion, handicraft sampai furniture. Kemudian nanti bila mana memang kami sudah siap, fashion, handicraft, furniture itu bisa display di tempat kami tentunya. Karena tadi khusus untuk produk fashion lebih baik memang apa ya, touch langsung lah, in touch langsung, karena fashion seperti jaket kulit ini pasarnya memang cukup bagus sebetulnya ya. Mereka juga mengakui selain Turki produk jaket kulit kita itu bagus. Bahkan untuk fashion juga mereka sudah paham, Bandung, Jakarta, Tanah Abang. Tapi bedanya Johor ini sama KL, pasar di Kuala Lumpur, berbeda karena orang-orang Johor ini majority banyak orang Johor yang kerja di Singapura. Artinya mereka punya buying power yang lebih bagus. Mereka gaji Singapura dolar tapi kehidupan di sini Malaysia. Lalu yang keduanya, orang-orang Johor juga tidak terlalu tahu soal Bandung, Tanah Abang, dan gitu ya. Jadi peluangnya cukup bagus, berbeda dengan orang Kuala Lumpur ya, atau daerah Selangor sana, karena mereka ada penerbangan langsung sehingga Bandung itu sudah tidak asing lagi gitu ya. Jadi di sini peluangnya lebih cukup bagus, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Titan. Siap. Ada satu lagi boleh Pak dari Bang Dika Pak. Ya, Silakan Bang Dika. Oke, Assalamualaikum Pak Titan. Sehat kabarnya? ya, Malaysia. waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Mau nanya Pak Titan, kalau tadi ikut agregator gitu ya, itu kan pasti kita nyiapin budget Pak ya, sebagai UKM ya, budget. Kira-kira budget sama ini Pak, prosesnya untuk sampai satu UKM dapat closing atau mungkin repeat order itu berapa lama Pak ya, estimasinya? Biasanya sih, boleh diinfo Pak. Ya, budget dalam hal budget untuk mereka sendiri atau gabung ke kita nih? Kalau gabung agregator. Oh ya, Ya. kalau gabung ke kita ini tidak mahal ya. Kalau yang display di Angsana Mall itu kurang lebih sekitar 1,5 lah ya sebulan. Lalu berapa lama proses? Ada juga yang langsung display, jualan langsung laku gitu kan, ada. Bahkan kemarin UKM yang dari Jogja itu keripik jamur, dia sekitar
200 piece lah dia bisa sampai dalam 1 bulan lah, untuk produk tersebut terjual gitu. Jadi kalau bisa terjual lama atau tidaknya memang bergantung kepada produk, tapi intinya kembali lagi produk juga itu berpengaruh. Lalu seperti kayak tempe, sambal itu juga bagus ya. Bahkan di sini itu apa ya, produk-produk sini variasinya kurang ya, lebih banyak daripada orang-orang Indonesia tuh kreatif lah. Banyak produk-produk kreatif dari kita yang memang akhirnya dicontoh. Tadi kalau lihat ya, ada apa, pes pecel, itu sambal pecel sebetulnya. Betul. Ya. Iya, iya. Itu sambal pecel itu di sini lakunya luar biasa. Saya punya murid ya, apa ya, mungkin ibu rumah tangga biasa lah ya. Sambal pecel dia jualan ke Malaysia, omsetnya bisa sampai 50 juta. Wah. Itu murid saya sekolah ekspor ya. Ah, Beda karena saya tuh kan ada juga sekolah ekspor ya. Kalau ini Malindo saya bertindak sebagai agregator gitu kan. wah. Kalau Pas, Pak. murid saya mah banyak, selain apa tadi, sambal pecel, ada juga yang bisnis daster 10.000 piece dia sebulan kirim ke sini. Terus ada sambal lain juga seperti kayak sambal yang apa tuh, yang pedes tuh apa ya, sambal, kalau di kita sambal apa ya namanya. Pokoknya Berbajak. macam-macam sambal lah kayak gitu ya. Itu juga laku. Terus ada murid saya juga dari Lombok, sambal dari Mataram itu, Lombok itu bagus juga. Bahkan ini rencananya ada buyer dari Brunei, ketika coba sambal di sini di Johor, mereka akan datang ke Lombok ini mau order dalam jumlah banyak. Nah, itulah makanya kita tidak pernah tahu kalau kita tidak pernah melakukan Coba. promosi gitu kan. Jadi saya sambal betul masih punya peluang Pak ya, kalau mau gabung Pak. Peluang bagus. Kebetulan kita punya sambal pecel sih Pak. Ya, peluang bagus. Yang Sama penting juga. tadi izin halal sudah dikantongin. Halal udah. Itu aja. PRT udah Ya, halal. dan syukur harga kompetitif lah ya. Gitu. Siap-siap. Oke. Oke. Mana Pak Dika, ada lagi? Itu aja ya. Saya kebetulan mau jalan ya. Oke, terima kasih Pak Titan atas Makasih, Pak waktunya ya. Ya, Baik, kita langsung tutup aja ya. Pak Titan sudah ini. Kita baca dalam kafaratul majelis subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.